وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده لا نبي بعده وصفيه حبيبه من بعث الله رحمة للعالمين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه يقول الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepadanya. Semua perintahnya kita wajib mentaatinya dengan sepenuh hati. Begitu pula semua larangannya kita wajib menjauhinya. Apabila yang demikian ini kita dapat melaksanakannya, ada harapan kita termasuk orang-orang yang bertakwa, karena semulia-mulia orang di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walilladzina kafaru birabbihim adzabun jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur." Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelagak. Quran Surah Al-Mulk ayat 6-7. Saudara-saudaraku seiman, aku awali khutbahku pada hari Jumat ini dengan membahas tentang ancaman Allah, yaitu siksa api neraka, agar kita segera bertaubat dari dosa-dosa kita. Sebab neraka jahanam seperti yang disebutkan dalam hadis Tirmizi, bahwa apinya dinyalakan selama 1000 tahun hingga berwarna merah, kemudian dinyalakan lagi 1000 tahun hingga berwarna putih, dan dinyalakan 1000 tahun lagi hingga apinya berwarna hitam pekat. Itulah tempat kembali bagi orang-orang yang mati tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ketika orang-orang kafir itu dilemparkan ke dalam api neraka, maka mereka akan mendengar gelegar suara api neraka yang amat dahsyat, karena apinya sangat panas. Kemudian tubuh orang-orang kafir diperbesar 70 kali hasta agar rasa sakitnya bertambah-tambah. Disebutkan pula bahwa sebuah gigi orang kafir besarnya sebesar gunung Uhud, dan jarak antara bahu yang satu dengan yang lain sejauh perjalanan 3 hari. Andai kata tubuh seorang sebesar itu ketika di dunia, pasti mereka akan hancur luluh dalam sekejap mata ketika terkena api neraka. Mereka tidak akan hidup nikmat sekejap pun, bahkan mereka akan selalu dalam siksa dan penderitaan yang abadi. Mereka akan diberi makan makanan yang tidak menyenangkan, seperti yang disebutkan dalam firman Allah berikut, "Laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju'." Mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan rasa lapar. Quran Surah Al-Ghasyiyah 6-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syajarataz zaqqum ta'amul athir kalmuhli yaghli fil butun kagalyil hamim." Sesungguhnya pohon zaqqum itu makanan orang-orang yang banyak berdosa. Ia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Quran Surah Ad-Dukhan ayat 43-46. Pohon zaqqum sangat mengerikan bentuknya dan sangat busuk baunya. Tetapi karena penduduk neraka merasa sangat lapar dan butuh makanan, maka mereka mengonsumsi pohon zaqqum karena tidak ada pilihan lain. Selain itu, penduduk neraka akan diberi makanan yang lain, yaitu ghislin, seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaisa lahu yawma hahuna hamin wa la ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un." Maka tiada seorang pun teman pun baginya pada hari ini di sini, dan tiada pula makanan sedikit pun kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Quran Surah Al-Haqqah ayat 35-37. Ghislin adalah perasaan atau cairan yang keluar dari kulit para penduduk neraka yang terbakar. Setiap kali kulit mereka meleleh, maka akan mengeluarkan perasaan yang tidak
tidak sedap baunya. Itulah yang dinamakan gisling. Mereka akan berganti kulit setiap detiknya, seperti yang disebutkan dalam firman Allah berikut. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 56. Dari firman Allah di atas, dapatkah kita ketahui bahwa siksa neraka ditimpakan kepada ruh dan jasad, seperti yang disebutkan dalam firman Allah berikut. Takadu tamayyadu minal ghaiz, hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Firman Allah tersebut mengisyaratkan bahwa kedahsyatan api neraka diibaratkan suara-suara yang sedang geram dan murka. Kemudian Allah berfirman, "Fa'amma man tagha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa." Adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya neraka tempat tinggalnya. Quran Surah An-Naziyat ayat 37 sampai 39. Maksud dari ayat di atas adalah siapa saja yang hidupnya selalu mengumbar nafsunya dan hanya mengutamakan kehidupan dunia, maka ia akan berakhir dalam api neraka, seperti yang disebutkan dalam firman Allah di atas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi mu'ayyidis sabirin bi'azizin nasri wa miyassiris syakirina lilhamdi syukri wa muwaffiqil mukhtarina lil qiyamil bi amri. Ahmadu ala ma'an'am wa aslama li amrihi fima hakam wa abra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi muntahad duhur, salatan daimatan bila pana'i wa la futur, wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullah inna amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi wa ayyaha bi mu'minin min ibadi. Faqala azza min qail, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wa ahli ta'atika ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa ya qadiyal hajat Allahumma ihfaz alaihim wa da'i'a adyanihim wa akhrijhum min diqis sujuni ila sa'atin wa awtanihim wa la taj'alhum fitnatan lil zalimin wa najjihim bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar.